Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema Tulus Hati. Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengenal ada seorang yang mencatat dan mengingat semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya ketika dia sedang kedukaan, si ini, si itu, si Anu datang, tapi si Ono nggak datang. Dia akan mengingat dan siap untuk orang yang pernah datang melayat, menghibur, membantu, dan memperhatikan dia ketika dia kesulitan atau kedukaan, dan rela melakukan bahkan yang lebih bagi mereka yang pernah melakukannya untuk dia. Dan kalau dia lihat di catatannya yang ini tidak datang waktu itu, kalau ada apa-apa dengan dia, maka ia akan melihat dan menimbang-nimbang dulu ada untungnya atau enggak kalau saya membantu. Saya memperhatikan dia sungguh agak sulit dan repot memutuskan mau menolong, mau memperhatikan orang ini atau enggak. Perhitungannya agak rumit. Dan beberapa kali saya mendengar dia berkata, waktu itu dia datang menghibur, maka sekarang saya harus usahakan datang, walau saya capek. Waktu itu dia bantu saya, maka saya harus membantunya sekarang. Gak ada masalah dengan itu Bapak Ibu, tetapi di dalam hatinya ia mengingat apa yang dilakukannya sekarang dan menuntutnya nanti dari orang yang pernah dibantunya. Ini menunjukkan dia tidak membantu dengan tulus hati. Tapi orang yang tulus hati melakukan segala sesuatu dengan tidak mengharapkan pamrih dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jika ia membantu orang yang membutuhkan, ia akan melakukannya karena memang ia mau membantu, bukan karena ada yang diharapkan. Orang yang pernah kita bantu bisa saja tidak akan membantu kita ketika kita sulit karena dia memang nggak bisa bantu, atau dia tidak tahu, atau dia tidak mau. Tapi orang yang tulus hati tidak memikirkan itu, karena ia percaya bahwa Allah itu baik bagi setiap orang yang tulus hatinya. Tuhan akan punya cara untuk menolong. Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai apa saja untuk menolong. Bahkan kadang orang-orang yang tidak dikenal atau yang tidak kita pernah harapkan, Allah pakai untuk menolong kita. Orang yang tulus mempercayai itu. Orang yang tulus hati akan melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk orang lain karena ada kasih di dalam hatinya. Dan ia tidak menuntut orang lain harus melakukannya bagi dia, karena dia memang melakukannya dengan tulus hati. Karena itu saya percaya, orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Allah dan memiliki kasih Allah di dalam hatinya. Dan Allah senang, berkenan kepada orang yang tulus hati. Orang yang bersih hatinya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kita berteman, berbisnis, apalagi melayani di gereja, hendaklah kita adalah orang yang tulus hati. Sama seperti Allah mengasihi dengan tulus, yang walaupun kita ini berdosa, penuh kelemahan dan tidak layak, tapi Yesus Kristus rela mati bagi kita. Merasakan dan memiliki kasih Allah yang begitu besar, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kehendaknya. Hidup dengan tulus hati memberi indikasi bahwa kita adalah orang yang dekat dan mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Sehingga kita nggak mengandalkan kebaikan manusia, tapi kebaikan Allah. Itu cukup menjadi alasan baginya untuk melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati, seperti melakukannya hanya untuk Tuhan. Tujuannya adalah untuk berkenan bagi Allah dan menanti-nantikan Allah. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Mazmur 25 ayat 21. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya itu menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang tulus hati di dalam kami melakukan segala hal dalam hidup kami. Ketika kami melayani, ketika kami mau membantu orang, ketika kami di tengah-tengah keluarga, dalam hubungan-hubungan kami, tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang tulus hati, seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus mampukan kami menjadi orang-orang yang tulus hati bagi kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.